Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Ibadallah, isma'u qaul Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma arhamna bil Qur'an wa sadaqallahul 'azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ala inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dhalika ila halik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, memuji kita kepada Allah Rabbuna Azza wa Jal, dan kita bersyukur kepadanya sambil mengucapkan kalimat Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihah. Kemudian salawat beserta salam kita untuk asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, seorang Kristen Ortodoks bernama Michel Jihad menulis sebuah buku yang fenomenal, buku yang sudah diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Beliau meletakkan dalam urutan pertama sebagai manusia yang paling besar, manusia yang paling berpengaruh di bumi ini adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam segala segi kehidupan Nabi Muhammad, beliau sukses besar. Menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang suami, menjadi seorang ayah, menjadi seorang panglima perang, menjadi seorang bisnismen, menjadi seorang militer, menjadi seorang tetangga, menjadi seorang kakek, menjadi seorang apapun. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik. Generasi yang digemblengnya adalah generasi yang tidak dianggap oleh Persia, penguasa dunia sebelah timur ketika itu, atau Romawi, penguasa sebelah barat dari dunia ketika itu. Timur dan barat tidak menganggap sedikit pun Jazirah Arabia, apalagi yang namanya kota kecil kolokan yang bernama Makkah. Orang-orangnya hidup dalam gaya badui, gaya kampung habis, banyak yang nggak pandai tulis baca. Tapi
hanya dalam 23 tahun orang-orang Badui, orang-orang pedalaman, orang-orang kampung ini yang nggak pandai tulis baca digembleng oleh beliau. Dan padahal beliau pun jangankan tamatan universitas mana, TK pun nggak pernah. Tapi 23 tahun manusia-manusia ini digembleng oleh beliau dengan gemblengan murni tuntunan langit. Mereka akhirnya menaklukkan timur, yakni Persia Raya, dan mereka juga mengalahkan Romawi, penguasa dunia sebelah barat. Timur dan barat takluk, bukan hanya sekedar takluk. Akhirnya barat minder kalau belum pernah belajar ke Timur Tengah. Kalau belum pandai bahasa Arab, mereka minder. Timur juga minder kalau belum pandai bahasa Arab, kalau belum pernah belajar ke Arab, kalau belum mengirimkan anaknya ke Arab, mereka minder. Persis seperti kita hari ini, kalau belum pandai bahasa Inggris, kita minder. Kalau belum kirimkan anak kita ke sana, dianggap masih terkebelakang. 23 tahun, beliau telah membuktikan bahwa generasi yang lahir dari binaannya, generasi-generasi luar biasa. Tema kita hari ini adalah apa judulnya? Keluarga Al-Quran akhir zaman. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat hanyalah orang-orang biasa menurut pandangan timur dan barat yang tidak patut untuk diberikan penghargaan walau hanya dengan sebelah mata. Saking begitu kolotnya menurut mereka perkampungan yang bernama Bakkah atau Mekah. Tapi dari sana lahir peradaban besar dunia. Dan peradaban ini menggenggam dunia ribuan tahun lamanya. Baru runtuh dan jatuh pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924. Yakni dengan runtuhnya Khilafah Islamiyah Al-Uthmaniyah di Turki. Tapi insya Allah Ta'ala paling banter hanya 1 abad saja, Islam tidak menggenggam dunia. Ke depan, diyakini kembali oleh timur dan barat bahwa penggenggam dunia masa depan kembali jatuh ke tangan Islam insya Allah Ta'ala. Februari 2012 di New York, 15 intelijen negara-negara besar dunia berkumpul. Mereka berunding, siapakah yang akan kembali menggenggam kekuasaan dunia ini pada tahun 2020-an ke atas. Diperbincangkan dengan ketat dan alot. Perbincangan ini akhirnya mengerucut pada 4 calon pemimpin di 2020-an ke atas. Pertama, masih Amerika. Dikaji dengan dalam, Amerika dirontokkan dari calon kandidat sebagai pelanjut kepemimpinan dunia. Amerika sudah rapuh dalam segala hal. Yang kedua, kandidat kedua yaitu Cina. Dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh Cina, pembicaraan akhirnya mayoritas peserta sepakat untuk tidak meyakini Cina akan sanggup memimpin dunia 2020 ke atas. Lalu kandidat ketiga yang akan memimpin dunia nanti adalah para gangster-gangster global, mafia-mafia internasional. Pembicaraan ini akhirnya juga berakhir kepada menidakkan. Tidak bisa, tidak mungkin. Peluangnya sangat lemah. Maka pembicaraan terakhir terpaksa harus membicarakan Islam. Ketika mereka membicarakan Islam dengan konsep khilafah Islamiyah yang teruji matang, dengan sistem yang sangat apik dan kuat, dengan daya tahan dan daya banting serta flexibility yang sangat luar biasa, teruji ribuan tahun, maka mereka mengatakan bahwa peluang terbesar memimpin dunia nanti 2020 ke atas kembali kepada khilafah Islamiyah. Bahkan dengan terang-terangan CIA di The New York Times
Majalah bergengsi Amerika Serikat mengatakan pemimpin dunia 2020 ke atas adalah khilafah Islamiyah. Di KGB Rusia 2025 mereka mengatakan puncak jaya-jayanya khilafah Islamiyah memimpin dunia adalah tahun 2025. Ini KGB Rusia. Baik, bila mereka memberikan analisa demikian sesuai dengan keahlian mereka, apa yang dimiliki oleh umat ini di akhir zaman? Kenapa diprediksi bisa kembali menguasai dunia? Teknologi tidak sedang di tangan kita, betul? Politik semuanya mereka yang genggam, apalagi militer, persenjataan, media, apalagi semua di tangan mereka. Lalu analisa apa yang menjadikan mereka memperkirakan dengan perkiraan yang kuat bahwa 2020 ke atas dunia akan kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah? Tentu mereka punya cara pandang. Tentu dengan keahlian mereka, mereka punya keputusan sendiri. Dengan latar belakang apa? Ibarat Allah yang kami muliakan, di sini sebelum kita mengembalikan judul yaitu keluarga Al-Quran di akhir zaman, maka ketahuilah dengan apakah Rasulullah telah menjadikan generasinya hebat-hebat. Dan generasi itulah yang kemudian wujud dalam bentuk khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwah, fase kedua. Masih ingat 5 fase kita? Fase pertama fase nubuwah, fase kenabian. Fase kedua khilafah ala minhajin nubuwah, kekhalifahan dengan konsep kenabian. Di masa Umar bin Khattab pada fase kedua 2/3 dunia takluk tunduk di bawah khilafah Islamiyah. Redaksi bahasa Nabi untuk fase kelima nanti, fase terakhir sama dengan fase kedua, khilafah ala minhajin nubuwah. Kembali tegak kekhalifahan dengan konsep kenabian. Pusatnya adalah Palestina, bukan Bandung. Maka jangan cemas. Orang-orang yang cuap-cuap mengatakan khilafah Islamiyah adalah ancaman. Tidak, karena khilafah Islamiyah tidak didirikan di Bandung, tidak di Jakarta, tidak di Indonesia, tapi digaungkan nanti di Palestina. Digaungkan nanti di Palestina. Dan pada saat itu ternyata Rasulullah SAW bersabda, dunia mendapatkan rahmat yang melimpah ruah berkat berdirinya kembali khilafah Islamiyah. Semua pertempuran dan pertumpahan darah yang serentak terjadi di seluruh negara berhenti barokah daripada khilafah Islamiyah. Semua bencana-bencana alam, petaka-petaka hebat, musibah-musibah, kekeringan, kelaparan, krisis kemanusiaan dan sebagainya stop berkat berdirinya kembali khilafah Islamiyah. Bahkan kehidupan di muka bumi ini makmur semakmur-makmurnya, sejahtera sesejahtera-sejahteranya. Tidak akan ditemukan satu saja orang di muka bumi yang miskin, sehingga syariat zakat menjadi mandul. Tidak ada satupun orang yang mau menerima zakat. Boro-boro zakat, hadiah saja ditolak, padahal yang dikasih hadiah bukanlah dalam bentuk beras, bukan dalam bentuk roti, tetapi dalam bentuk emas 2 genggam tangan, menolak orang tersebut. Jadi enggak ada lagi. Di fase kelima, seluruh orang di muka bumi makmur sejahtera, sesejah-sejahteranya. Jadi jangan khawatir, sekali lagi, NKRI tidak akan terganggu dengan khilafah Islamiyah. Justru NKRI akan menjadi salah satu di antara wilayah yang termakmur, tersubur di muka bumi. Nggak ada lagi utang yang jumlahnya 4.400-an sekian triliun, nggak ada. Nggak ada lagi tanah-tanah kita yang terjual kepada asing dan asing, nggak ada, ditebus semuanya kembali. Insya Allah Ta'ala. Takbir. Jadi masa janjian itu sudah dekat sekali. Nah kalau begitu, dengan apa? Manusia seperti apa yang bisa mengisi ruang fase kelima? Ruang fase kelima pasti terjadi. Kalau menurut waktunya memang udah deket banget. Tapi manusia-manusia macam mana yang bisa mengisinya? Redaksi bahasa fase kedua dengan fase kelima sama. Khilafah ala minhajin nubuwah. Kekhalifahan dengan konsep kenabian. Nah sekarang generasi kaderan siapa?
generasi seperti apa yang mampu memikul fase kedua, dan nanti fase kelima generasi yang tipenya sama, karakternya sama, kualitasnya sama dengan generasi tipe fase kedua. Inilah generasi tipe fase kelima nanti. Berarti generasi itu sedang dipersiapkan sekarang. Coba kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Tolong baca buku yang ditulis oleh Syekh Dr. insyaallah syahid nahsabuhu syahidan, Dr. Abdullah Azzam, dalam buku beliau Tarbiyah Jihadiyah. Di situ beliau mengatakan letak kesuksesan Nabi Muhammad dalam mengkader generasi sahabat, salah satu yang terkuat adalah Nabi benar-benar bersihkan para sahabat itu dari background ilmu pengetahuan apapun di luar Al-Quran. Sebelum Al-Quran, Nabi tidak izinkan sahabat mendalami apa saja. Tamatkan dulu Al-Quran. Nabi tidak izinkan sahabat belajar ilmu dari Persia, dari Romawi, belajar ilmu ini itu, tidak boleh. Tamatkan dulu Al-Quran. Setelah warna darah mereka adalah Al-Quran, setelah daging mereka adalah Al-Quran, setelah isi otak, isi kepala mereka adalah Al-Quran, setelah denyut jantung dan nadi mereka adalah Al-Quran, setelah tulang belulang mereka adalah Al-Quran, setelah nyawa mereka adalah untuk dan demi Al-Quran, maka setelah itu baru Nabi persilahkan mereka belajar yang lain. Dalam ulumul Quran, Nabi melarang para sahabat, jangan coba-coba ada yang menulis hadisku. Karena waktu itu masih fase-fase turunnya Al-Quran. Jangan coba-coba menulis hadisku. Tuliskan saja Al-Quran dulu. Supaya tidak bercampur antara hadis dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah ada dalam hafalan mereka semua. Ketika Al-Quran sudah mengerti oleh mereka semua. Ketika Al-Quran sudah selesai, Nabi baru izinkan, sekarang tulislah oleh kalian hadis-hadis dari saya. Begitu. Jadi tidak boleh sebelum Al-Quran tuntas, sebelum Al-Quran selesai, jangan ada yang belajar hadis dulu, ibaratnya begitu. Lah sekarang ada enggak kelompok-kelompok yang merasa paling benar di Indonesia ini? Muncul-muncul di TV, muncul-muncul di mana yang dia sibukkan hadis. Lah Al-Qurannya belum ditamatkan. Sibuk dengan hadis, akhirnya bentrok ke sana, bentrok ke sini. Khilafiyah ke sana, khilafiyah ke sini. Gaduh ke sana, gaduh di sini. Betul tidak? Saya yakin antum paham maksud saya siapa. Yang merasa kaplingan surga itu cuma milik dia. Yang lain anjing-anjing neraka semua. Baik, kita kembali. Nabi tidak izinkan para sahabat sibuk di luar Al-Quran. Suatu ketika Umar bin Khattab kan pandai membaca. Nampaklah oleh Rasulullah Umar sedang membaca lembaran-lembaran Taurat. Karena Nabi enggak pandai membaca, Nabi bertanya, "Ma biyaminik?" Apa yang ada di tangan kananmu? Kamu lagi baca apa, hai Umar? Apa kata Umar? Saya sedang membaca lembaran-lembaran suhufut Taurah. Lembaran-lembaran Taurat ya Rasulullah. Taurat kitab suci apa tidak? Kitab suci. Diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Mendengarkan bahwa Umar sedang membaca lembaran-lembaran Taurat yang juga kitab suci dari langit, Allah turunkan dengan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Musa. Apa kata Nabi Muhammad kepada Umar bin Khattab? Hai Umar, inni qad ji'tukum biha bayda'a naqiyah lailuha kanahariha la yazighu anha ba'da dzalika ahlik illa halik. Hai Umar, yang saya bawa Al-Quran maksudnya lebih terang benderang daripada yang dibawa oleh Musa yang ada di tangan kamu. Hai Umar, seandainya sekarang Musa hidup, ma wasi'ahu illa tibai, dia tidak punya pilihan kecuali hanya menjadi pengikut saya seperti engkau. Di riwayat yang lain Rasul berkata, hai Umar, seandainya Musa sekarang hidup, dia akan menjadi tukang pembawa terompah saya. Bukan sombong ini ya, karena Nabi Musa pun pernah berkata, seandainya nanti saya hidup saat Nabi terakhir itu muncul, saya rela menjadi tukang bawa terompahnya, kata Nabi Musa.
alaihissalam. Sekarang kamu baca Tauratnya Musa. Padahal yang saya bawa jauh lebih lengkap, lebih sempurna, lebih terang benderang daripada yang dibawa oleh Musa. Mendengarkan itu pucatlah Umar. Melihat Rasulullah betul-betul berang. Muka Rasul marah. Rasul tidak senang. Uang Al-Quran belum selesai kok udah macam-macam kitab lain. Sekarang coba lihat. Anak-anak kita banyak yang keblinger. Akhirnya murtad. Akhirnya menjadi anti agama. Al-Quran belum selesai, udah mempelajari perbandingan agama, perbandingan kitab. Al-Quran aja belum tuntas lagi. Udah belajar Taurat, udah belajar Injil, besok ngomong sendiri jadinya. Ini kitab suci loh ya, kitab suci. Coba lihat dari anak-anak kita dari SD sekarang, kasihan betul. Dijejelin berbagai macam ilmu. Dari kecil, ilmu EPA, ilmu kimia, ilmu fisika, ilmu biologi, mencret anak-anak kita. Al-Qurannya belum selesai. Belum selesai Al-Quran. Udah dijejelan yang macam-macam. Kalau matematika mending lah ya. Bahasa Indonesia, oke. Bahasa Arab, bahasa Inggris, oke lah. Tapi yang lain-lain ini, belum tamat lagi Al-Qurannya. Kita juga begitu, betul tidak? Coba saya bertanya, siapa di antara antum yang sejak dari kecil sampai umur sekarang udah tamat mengkaji ayat demi ayat mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, udah tamat 30 juz? Angkat tangan, ada enggak? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada. Ini kekurangan kita, ini kelemahan kita. Tapi ini masih bisa kita jemput insyaallah. Kalau kita punya azam yang besar, saya akan mengazamkan 30 juz saya akan dalami mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Sampai Malikin Nas, Ilahin Nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Satu ayat demi satu ayat, satu ayat demi satu ayat, didalami. Satu hari itu bisa berapa ayat? Didalami. Tapi niatannya bukan untuk sekedar tahu. Namun seperti prinsipnya Abdullah bin Mas'ud, kami belajar untuk kami amalkan. Kami belajar Al-Quran 10 ayat demi 10 ayat untuk kami amalkan. Sebelum yang 10 ayat kemarin, yang sudah kami tuntaskan, yang sudah kami selesaikan, kami pasti berlomba-lomba dulu mengamalkannya. Setelah kami semua mengamalkannya, kami tambah lagi 10 ayat lagi. Kami dalami maksudnya, maknanya, pesan-pesannya apa saja di dalam. Lalu kami berlomba-lomba lagi mengamalkannya. Jadi Al-Quran itu untuk diamalkan. Ini yang menjadikan Abdullah bin Mas'ud. Ini yang menjadikan Abu Dzar Al-Ghifari. Ini yang menjadikan Salman Al-Farisi. Ini yang menjadikan seluruh para sahabat menjadi manusia-manusia berjalan dengan Al-Quran. Al-Quran itu dari langit, maha tinggi Allah yang menurunkannya. Maka siapa yang bersama Al-Quran, cara berfikirnya pasti tinggi. Emosinya, karakternya pasti menjadi karakter emosi para pemimpin. Karena Al-Quran adalah bahasa sang pencipta langit dan bumi. Di dalamnya ada kepemimpinan, di dalamnya ada kematangan, di dalamnya ada kedewasaan, di dalamnya ada keberanian, di dalamnya ada kepahlawanan, di dalamnya ada puncak kebenaran daripada ilmiah apapun. Maka siapapun yang mendalami Al-Quran, dia otomatis akan menjadi manusia-manusia besar. Lihat si Musa, kecil baru. Kecil, dunia mengenalnya. Lihat si Ahmad, kecil, udah ditawarin oleh Al-Azhar, seandainya dia besok sudah pandai matematika dan bahasa Inggris, bahasa Arab, langsung kami berikan gelar S1. Karena dah tamat Al-Quran. Ketika sudah tamat Al-Quran, isinya dipahami, kemudian Masya Allah, tinggal hadis, baru yang berikutnya adalah hadis. Urutannya begitu. Saudara-saudaraku, di akhir zaman ini, saya melihat usia antum, usia-usia para sahabat direkrut oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam Islam, awal-awal Islam dulu datang. Berapa usianya sekarang? 20. Berapa usianya sekarang? Hah? 20 juga. Berapa usianya sekarang? 20. Mudah-mudah banget. Usia-usia begini, usia-usia gurih untuk penyambut masa depan. Usia begini masih bisa. Kenapa enggak bisa? Wong para sahabat Abu Bakar saja 2 tahun lebih muda daripada Rasulullah SAW. Berarti usia 38 tahun. Ini 20 tahun. Gurih banget ini. Untuk mewarnai dunia masa depan, sekarang warnai dulu darahmu dengan Al-Quran.
Warnai dulu otakmu dengan Al-Quran. Pelajari sampai tuntas Al-Quran ini. Pelajari Al-Quran. Selesai. Dan stop belajar yang lain-lain. Karena yang lain itu tunduk. Induk daripada ilmu itu adalah Al-Quran. Induk dan segala ilmu adalah Tangkap induknya, anaknya ngikut semua tuh. Jinak anaknya semua. Kenapa orang-orang barat yang ahli-ahli, yang pakar-pakar, yang para ilmuwan, kalau mereka bersentuhan Al-Quran, pasti masuk Islam. Karena mereka melihat puncak kebenaran itu ada dalam Al-Quran. Nah sekarang kita menerawang belajar yang dari barat. Yang barat itu juga zonnu, kira-kira. Dan kira-kira itu peluang salahnya besar. Coba aja kalau kita sakit, datanglah ke metode pengobatan barat. Oh penyakit kamu kira-kira ini. Nah, coba obat ini. Kira-kira dan obatnya juga coba. Ya kan? Oh kalau nggak berhasil, datang lagi. Atau pindah ke dokter yang lain. Analisanya beda tuh. Menurut saya kamu bukan itu, tapi mungkin ini. Mungkin. Coba ini, jadi bahan kelinci cobaan, percobaan aja kita. Tapi kalau dalam Islam tidak. Ketika dilihat, oh kamu penyakitnya ini, maka obatnya adalah ini. Permasalahan itu jelas. Kenapa terjadi keretakan rumah tangga? Oh psikolog barat bicara, ini bicara. Coba pada ulama yang mumpuni ilmunya, pembicaraan dan hasil analisa mereka pasti yang paling benar. Terbukti ya, abad 20. Di Perancis 3 kali diadu tanding dalam 1 abad. 3 kali diadu tanding mana yang paling benar, mana yang paling kokoh, sistem mana yang paling hebat, sistem mana yang paling unggul, paling teruji. Maka para pakar-pakar dan ahli-ahli hukum sedunia dipanggil dari berbagai negara. Dipanggil dari Islam, yang dipanggil adalah dari Mesir. Mesir diwakili oleh Al-Azhar University. Para tokoh dan pakar-pakar tentang masalah hukum. Baik hukum pidana, hukum perdata, berdatangan dari seluruh dunia. Masing-masing memaparkan, kalau orangnya berzina, kalau orangnya membunuh, kalau orangnya begini, hukumannya menurut kami begini. Lalu mereka bicara masing-masing dengan hukum, tentang masalah hukum. Ketika yang berbicara adalah dari perwakilan Islam, yang diwakili saat itu adalah dari Mesir, dari Al-Azhar University, dunia termenung dan tercenung. Akhirnya pada pertemuan yang pertama dinobatkan bahwa sistem hukum dalam Islam yang tertinggi dan terbaik. Itu yang pertama, abad 20. 20 sekian tahun lebih ke depan diadakan pertandingan kedua. Ternyata dalam 20 tahun lebih itu mereka masing-masing negara mempersiapkan diri. Diadu tanding lagi, kalah lagi semua sampai yang ketiga. Diadu tanding lagi, semuanya kalah. Akhirnya apa kata Presiden Prancis? Apapun kebijakan yang ingin kalian coba buat, upayakan kebijakan itu tidak jauh-jauh amat dengan syariat Islam. Ibarat Allah yang kami muliakan, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Sekarang kita kembali. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islamlah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Islam. Antum harus yakin itu. Kitab suci Al-Quran kita di tangan antum sekarang dibandingkan seluruh kitab yang ada di muka bumi, kitab inilah yang tertinggi saudara. Tapi sayang, selama ini kita telah dicekokin dengan pemikiran-pemikiran seolah-olah penemuan-penemuan barat, hasil pemikiran para profesor-profesor dan pakar-pakar ahli-ahli dari barat itu yang bagus. Demi Allah, kita wajib ketahui bahwa dunia barat sudah putus asa sekarang ini. Kenapa demikian? Seluruh keilmuan mereka banyak yang mentok. Kalau ada yang mereka lahirkan pasti hasilnya mudarat dan bahaya. Tapi ketika mereka lihat sisi manapun dalam Islam, mereka lihat itulah titik kebenaran yang paling ideal dan paling benar. Saudara-saudaraku, kenapa mereka sekarang memastikan ke depannya akan memimpin dunia kembali Islam? Karena mereka melihat Islam ini di bagian manapun saja dia tetap yang paling unggul. Di bidang sosial, di bidang budaya, di bidang di bidang hukum, di bidang pendidikan, di bidang mental, di bidang apa saja, Islam tetap paling tinggi. Maka apa kata Imam Malik bin Anas, gurunya Imam Asy-Syafi'i? Inna hadhil ummah la tasluh illa bima saluha bihi awwaluha. Umat ini tidak akan pernah jaya. Umat ini tidak akan pernah benar.
umat ini tidak akan pernah sukses, umat ini tidak akan pernah tinggi illa bima saluha bihi awwaluha, kecuali bila umat ini kembali kepada apa yang menyebabkan generasi awal dulu jaya, tinggi, sukses, menang, berhasil. Hanya itu yang bisa menjadikan umat ini kembali sukses. Makanya kalau kita dengar bahasanya Erdogan ada di hati kita tidak? Recep Tayyip Erdogan ada di hati kita tidak? Yang beriman tentu nama ini adalah nama yang sangat disenangi, disukai, dicintai. Apa kata Recep Tayyip Erdogan? Dia ulang-ulangi bahasanya Umar bin Khattab. Masya Allah. Recep Tayyip Erdogan berkata dalam bahasa Umar bin Khattab di hadis sahih Bukhari Muslim, nahnu qaum a'azzana Allah bil Islam, famata bataghaina al-izzata bighairi al-Islam adhallana Allah. Kita ini adalah suatu bangsa yang berkat Islam Allah telah unggulkan kita di atas seluruh bangsa-bangsa yang lain. Kita ini adalah suatu bangsa yang berkat dan karena Islam Allah telah kuatkan kita. Mekah, negeri kecil yang nggak ada apa-apanya, nggak dianggap, tapi berkat Islam mereka akhirnya menentukan dunia timur dan barat. Berkat Islam kita ini adalah suatu kaum, suatu bangsa yang berkat Islam kita unggul dan menang di atas seluruh bangsa-bangsa yang ada. Famata bataghainal izzata bighairi Islam. Maka apabila kita berinisiatif mencoba-coba mencari keunggulan, mencari kemenangan, mencari kejayaan, mencari kesuksesan, mencari ketinggian tidak dengan Islam, adzallanallah, pasti Allah akan hinakan kita. Ini bahasa siapa tadi? Bahasa siapa tadi? Umar bin Khattab di dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Umar ini, Allah, kata Rasulullah, seandainya ada orang yang pantas menjadi nabi setelah saya, kata Nabi Muhammad, maka Umarlah orangnya. Cerdasnya luar biasa. Banyak pendapat-pendapat, usulan-usulan Umar bin Khattab yang diusulkannya kepada Nabi Muhammad, turun wahyu, turun Al-Quran persis dengan usulan Umar bin Khattab itu. Bahkan redaksinya juga mirip dengan redaksinya Umar bin Khattab. Ini luar biasa. Dan Umarlah yang telah menaklukkan timur dan barat. Hanya dalam masa kekuasaannya 2/3 dunia jatuh dalam genggaman Umar bin Khattab. Dan tipe kepemimpinan Umar sulit dicari adu tandingannya sampai sekarang. Dan mungkin sampai hari kiamat. Nah, Umar ini yang berkata tadi dengan kalimat itu, kita ini besar, kita ini jaya, kita ini tinggi, kita ini kuat, kita ini mulia karena kita bersama Islam. Tapi ketika kita mencoba mencari kemuliaan, kalau Indonesia mencoba mencari kemuliaan, ketinggian, kebesaran, keagungan, tapi tidak dengan Islam, justru memerangi Islam, adzallanallah, pasti Indonesia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu kenyataannya. Turki, ketika Turki dalam 10 tahun dipimpin oleh Recep Tayyip Erdogan, Turki yang terpuruk dalam kehancuran ekonomi yang memalukan, hutangnya yang sangat berat kepada IMF, kota-kotanya yang jorok, kotor dan primitif, Turki yang banyak gangster-gangster, mafia-mafia, pemuda-pemuda pengangguran sangat banyak di sana. Nilai mata uangnya juga sangat-sangat kecil dan rendah sekali. Itu ketika Turki dikuasai oleh pemerintahan yang sekuler selama beberapa generasi. Sejak ditumbangkan khilafah Islamiyah oleh Mustafa Kemal Pasha di Turki, sejak itu Turki disekulerkan. Dan sejak itu pula Turki mengalami kemunduran dan kemerosotan yang sangat-sangat memalukan. Tapi Erdogan ambil alih Turki. Islam dia mulai masukkan ke dalam generasi muda. Sekolah-sekolah mulai diakrabkan kembali dengan Al-Quran. Anak-anak kecil
Apalagi yang usia kanak-kanak, Bu, itu mulai diwajibkan untuk hafiz Al-Quran. Allahu Akbar. Puluhan ribu anak-anak kecil usia 5, 6, 7 tahun diarak di tengah jalan, puluhan ribu. Apa kata Erdogan? Mereka lah yang akan memimpin dunia ke depan. Mereka diprogram untuk hafiz Al-Quran seluruhnya. Turki dalam 10 tahun saja kita sudah dengar semua segala kebaikan dicapai oleh Turki dalam 10 tahun, waktu yang sangat cepat. Dulu dia 111 hitungan negara miskin dan terkebelakang dunia. Hanya dalam 10 tahun dia masuk dalam urutan ke-16 dunia, negara-negara besar dan kaya dunia. Masya Allah. Dulu dia terbelit utang yang berat dengan IMF. Kemudian hanya dalam 10 tahun saja IMF yang berutang kepada Turki. Masya Allah. Ini luar biasa, Pak. Kalau di kita ini nambah utangnya hebat. Ya Allah, menjual ini, menjual itu. Sekarang Bali dah dijual pula. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita ini punya apa lagi? Enggak punya harga diri dah kita ini. Karena kita tidak dengan Islam. Baik. Dalam hal apa saja mau bicara tentang Turki, alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan rakyatnya sudah tumbuh rasa cinta kepada Islam. Alhamdulillah. Apa kata Erdogan dalam berbagai macam versi dan acara? Beliau selalu berkata, semua yang kita capai ini adalah berkat kita mencampakkan sekularisme dalam tong-tong sampah peradaban. Semua yang kita capai ini berkat kita kembali kepada Islam. Allah. Kalau orang macam beliau ngomong pas. Karena beliau sudah menerapkan dan menunjukkan ketika Islam yang memimpin, Masya Allah, kebaikan yang muncul. Kebaikan yang hadir sedikit demi sedikit. Bukan berarti Turki sekarang udah bersih banget, enggak. Masih banyak juga mabuk-mabukan di sana, masih ada. Ya, masih ada tempat-tempat perjudian di sana, masih ada. Masih ada prostitusi di sana, masih ada. Enggak semudah itu. Sekian generasi dimurtadkan bangsa yang kuat di Turki sana menjadi generasi yang sekuler. Bukan semudah itu pula Erdogan langsung merubah menjadi Islam. Tidak juga. Sulit perjalanannya. Tetapi alhamdulillah menunjukkan hasil. Apa kata Erdogan? Karena kita kembali kepada Islam. Masya Allah. Oke. Keluarga Al-Quran. Akhir zaman. Ketahuilah oleh antum. Sebelum Al-Quran ditarik oleh Allah, tidak tersisa lagi di muka bumi. Al-Quran. Serius nih. Serius. Minta maaf. Bukan keinginan saya. Afwan, 5 menit lagi Ustaz. Saya perasaan baru mulai duduk. Udah 5 menit lagi. Ya sudah, saya sami'na wa ata'na. Namanya tamu yang diundang. Oke, baik. Yang 5 menit ini kita ingin camkan satu doktrin kepada kita semua. Demi Allah, apabila antum merapat kepada Al-Quran, coba lihat, saya tanya kepada antum semua, Bapak Ibu saya tanya, yang di atas juga saya tanya, orang-orang yang akrab hidupnya dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, lihat, kalau dia mati, kalau dia meninggal dunia, jasadnya dimakan tanah tidak? Jasadnya dimakan tanah, dimakan cacing tidak? Tidak. Yang benar-benar hidup dengan Al-Quran, walaupun dia tidak begitu mendalami sedalam-dalamnya Al-Quran, tetapi dia banyak akrab hidupnya dengan Al-Quran, maka lihat kematiannya rata-rata husnul khatimah. Bahkan yang di Palu, seorang hafizah, Masya Allah, ketika semua orang yang digulung oleh ombak tsunami telanjang bulat, rata-rata telanjang, yang pakai celana Levi's yang paling ngetat pun dibuatnya telanjang oleh air tsunami itu. Lah ini seorang wanita yang terkenal akrab dengan Al-Quran. Dia pakai jubahnya, dia pakai cadarnya setelah berwudu. Kemudian ketika dia keluar rumahnya, air tsunami sudah datang. 9 hari kemudian ditemukan jenazahnya utuh dengan jubahnya, lengkap dengan kaos kakinya, cadarnya pun gak terbuka, dan bau badannya wangi. Subhanallah, Masya Allah. Coba lihat itu. Mati aja dijaga dia oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, apalagi hidupnya. Maka siapa yang hidupnya akrab dengan Al-Quran,
Mengisi kepalanya dengan Al-Quran, mengisi ruhnya, hidupnya, dadanya, kepalanya, memburu ilmu-ilmu isinya Al-Quran. Allah akan jaga dia, Allah akan tinggikan dia, Allah akan besarkan dia. Percayalah, kalau ingin Indonesia ini besar, maka jadilah Indonesia yang ber-Al-Quran. Kalau ingin keluarga kita besar, maka jadilah keluarga Al-Quran. Dan ini akhir zaman, saudara. Hanya orang-orang yang akrab dengan Al-Quran lah yang terjaga insya Allah ta'ala. Saudaraku, ayahanda saya yang tercinta, Buya Muhammad Ali. Lahirnya 1912. Sekarang masih hidup. Sekarang masih hidup. Dan kalau saya di Sumatera Barat, kemana saja pergi ceramah, dia pasti ikut. Kalau enggak dengan saya, kalau enggak itu dengan abang kandung saya yang juga ustadz, yang sukanya bawa motor, nggak mau bawa mobil. Walaupun jaraknya bisa sampai 60, 70 sampai 100 kilo dengan sepeda motor, hujan-hujan mengenangin, dia ikut. Beliau masih membaca Al-Quran tanpa kacamata. Al-Qurannya kecil. Beliau masih sanggup puasa Senin Kamis, bahkan puasa Bid. Kalau enggak kami larang, dia akan puasa Daud. Dan beliau, Masya Allah, ini yang saya buktikan, Al-Quran ini menjaga kita. Di usia tua, sedikit pun pikunnya tidak ada. Allahu Akbar. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Panitia menyumbang 15 menit lagi Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti sempat minum saya. Bismillah. Masya Allah, Alhamdulillah. Saudara-saudaraku, sebentar lagi teknologi akan musnah. Sebelum teknologi musnah, banyak orang yang murtad. Penyebab orang-orang murtad sangat banyak sekali. Apalagi Dajjal nanti keluar. Sudahlah, 2/3 penduduk manusia di muka bumi ini akan menyembah Dajjal. Dajjal memiliki kekuatan sihir, alam dirobahnya. Sekarang ini kalau antum lihat, dari berbagai negara, dari Eropa, dari Amerika, dari Rusia, dari Cina, dari Jepang, dari Korea, bahkan dari Afrika, bermunculan ahli-ahli sihir. Mana wajahnya ganteng-ganteng lagi, muda-muda, banyak peminatnya. Sihir-sihir yang dibuat bukan lagi sulap, tapi boleh dikatakan sulap, sihir berkedok sulap. Tetapi yang benar itu adalah sihir. Banyak orang yang ingin belajar bagaimana dia bisa mengatrasikan ini madu, ini air putih. Hanya dengan mengangkat begini, dia putar, maka ini berubah menjadi madu, itu yang jadi air putih. Itu kerjaan mereka. Kertas tisu atau kertas ini hanya dibeginikan saja, langsung menjadi lembaran-lembaran uang yang bisa dibelanjakan kemana-mana. Kepengen belajarlah banyak orang kalau macam itu caranya. Iya. Ketika dia mandi, gampang baginya, pakainya digantung, cukup dengan begitu saja, pakai itu langsung lengket ke badannya. Dia bisa dengan hanya satu kali sibak saja seperti ini, maka pakainya pun berubah. Masya Allah, ember kosong, digoyang-goyangnya, dimasukkannya uang $1, digoyang-goyangnya penuh dengan dolar. Siapa yang nggak kepengen belajar macam ini? Betul tidak? Dan ini dilakukan sekarang ini. Demi Allah, orang-orang yang di dalam dagingnya ada Al-Quran, orang-orang yang di dalam darahnya ada Al-Quran, di dalam kepalanya ada Al-Quran. Seandainya dia dekat dengan orang yang ahli sihir macam ini, insya Allah sihir orang itu tidak akan sedikit pun bekerja. Karena tidak ada satupun ahli sihir di akhir zaman ini yang akan bisa melakukan atraksi sihirnya tanpa bantuan jin. Macam dinamo, dia bisa berjalan di atas sungai tanpa satupun. Dia bisa terbang. Begitu juga David Copperfield. Begitu juga dengan Yves dan lain-lainnya. Mereka-mereka ini bermunculan, menampakkan atraksi-atraksi sihir, dan itu bisa menyebabkan mereka murtad siapapun yang ingin belajar kepadanya. Saya khawatir sekali ini menjelang Dajjal keluar, ilmu ini akan sampai ke Indonesia.
Akan banyak peminatnya. Lah gimana nggak minat, sekali lagi gimana nggak minat? Rambut antum yang hitam kayak gini nih. Satu kali usap langsung warnanya sesuka apa warnanya. Satu kali usap langsung berubah warnanya jadi itu. Semua orang ingin belajar. Di dalam Al-Baqarah ayat 102, yang belajar ilmu sihir akan kafir. Yang belajar ilmu sihir akan kafir. Kecuali ahlul Quran, maka para sahabat tidak ada yang mampu menyihir mereka. Justru yang terjadi adalah seperti Umar bin Khattab, jarak 100 meter Umar mau menempuh satu jalan. Apa kata Rasulullah sambil tertawa gembira? Rasul berkata, aku benar-benar menyaksikan setan-setan terlaknat, jin-jin durhaka terbang lari serabutan ketika Umar akan melewati jalan itu. Boro-boro mau bisa disihir. Ya. Jin yang selama ini mendukung para ahli sihir sudah lari terkentut-kentut ketika orang yang dengan akidah Al-Qur'annya ada dekat situ. Saudara-saudaraku, jika Anda menjadi orang-orang Al-Quran, Masya Allah, maka masa depan sudah 100% di tangan kita. Baik masa depan dunia, apalagi masa depan akhirat. Di alam kubur, bagaimana kata malaikat? Bagaimana kata Al-Quran? Saat malaikat mendekati dari kaki, kata Al-Quran mencegat. Mau ngapain ente? Kami mau menyidang orang ini. Tidak ada cerita. Kakinya ini sudah lama berdiri dalam rangka membaca Al-Quran, dan kami adalah Al-Quran. Datang di sebelah kepala, dicegat lagi. Dari sini juga nggak bisa. Kepalanya ini sudah penuh dengan Al-Quran. Dia sudah isi kepalanya dengan Al-Quran. Maka kalian tidak bisa melakukan apapun kepadanya melalui atasnya. Dari kanan dicegat juga, dari kiri dicegat juga, dari bagian manapun. Akhirnya malaikat yang bertugas di alam kubur putus asa. Al-Quran sudah membentengi orang ini, Masya Allah. Di akhirat, Al-Quran yang langsung antara kamu dengan Allah, Al-Quran. Al-Quran berkata, ya Rabb, dia telah menghabiskan umurnya bersamaku. Dia telah menghabiskan hari-harinya bersamaku. Ya Allah, berikan dia kemuliaan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah pun menyuruh, bacalah oleh kamu apa-apa dari Al-Quranku yang telah kamu hafal. Kita membaca Qul Huwallahu Ahad. Ini pasti hafal semua Qul Huwallahu Ahad. Yang gitu-gitu pasti hafal. Baca lagi yang lain. Ketika dibaca, naik derajatnya. Baca lagi yang lain. Inna a'tainakal kautsar. Hafal semua itu kan? Baca. Baca lagi yang lain. Wal asri. Yang pendek-pendek hafal semua itu. Ya. Ini semakin banyak hafalannya, makin naik, makin naik, makin naik, makin naik. Bukan hanya jubah, bukan hanya mahkota, bukan hanya kemuliaan, bukan hanya cahaya, bukan hanya tempat, tetapi posisinya di surga terus naik, terus naik. Semakin banyak hafalannya dibacakannya di depan Allah, tempatnya semakin dinaikkan di atas surga, menuju tingkat surga yang lebih tinggi lagi. Allahu Akbar. Coba bayangkan, orang tua awam, amalannya tidak seberapa, ternyata karena anaknya hafiz Quran, orang tua ini akhirnya dibela oleh anaknya, ditolong oleh anaknya. Bukan hanya sekedar ditolong, ketika orang selain semuanya telanjang bulat di padang mahsyar, dialah yang memasangkan jubah kemuliaan kepada dalam tubuh orang tuanya ini, anak yang hafiz Al-Quran. Bu, anak ibu profesor, doktor, insinyur, ME, MBA, MM, MSc, MHI dan lain-lainnya gelar-gelarnya, tapi seluruhnya tidak bermanfaat buat ibu, kecuali kalau anak-anak ibu, anak-anak bapak, dan kita adalah anak-anak Al-Quran. Insya Allah bermanfaat untuk dirinya dan sampai untuk keluarganya. Masya Allah, anak-anak Al-Quran dijamin masa depannya untuk akhir zaman ini. Mereka lah yang akan memimpin. Anak-anak Al-Quran, mereka lah yang akan memimpin. Dan kita, namamu siapa? Masya Allah, namanya keren banget. Al-Ghifari. Ya, tinggal dirubah saja darahnya dengan darah Al-Quran. Isi kepalanya isi kepala Quran. Maka Al-Ghifari ke depan akan menjadi salah satu di antara bintang-bintang masa depan. Namamu siapa? Diki. Jadilah seperti Umar bin Khattab, di mana dia tidak mempelajari apapun selain selesaikan Al-Quran. Selesaikan Al-Quran, lalu kuasailah Al-Quran, maka beliau akan mengguncang dunia masa depan. Muhammad Iqbal, pendiri negara Pakistan. Ingat Muhammad Iqbal, pendiri negara Pakistan. Waktu kecil dia baca Quran. Bapaknya datang, "Nak, lagi baca apa kamu?" Padahal anaknya lagi baca Quran. Si bapak melihat, dia tanya sama anaknya, "Lagi baca apa kamu?" Jawab si anak, "Baca Al-Quran, ayah." Besok baca Quran lagi Muhammad Iqbal. Bapaknya datang lagi, "Nak, lagi baca apaan tuh?"
Lagi ngapain nak? Lagi baca apa? Al-Quran ayah. Besok datang lagi, nanya lagi, nak lagi baca apa? Si anak menjawab lagi, ayah kan lihat Iqbal lagi baca Quran. Kok ayah nanya terus, emang ada apa sih ayah? Apa kata si ayah? Nah, itu adalah surat-surat cinta dari Allah Rabbul Alamin. Diturunkan untuk engkau nak. Engkau harus tahu isinya satu ayat demi satu ayat. Engkau harus paham maksudnya. Pesan Allah untukmu apa? Kamu harus paham, bukan hanya sekedar baca, nak. Jadi itu yang diinginkan oleh si ayah, agar anaknya mendalami Al-Qur'an. Bukan hanya sekedar baca, bukan hanya sekedar hafal, tapi dalami. Maka kata Muhammad Iqbal, sejak hari itu saya berubah. Kalau selama ini hanya membaca, berikutnya beliau mendalami. Beliau cari guru, beliau dapatkan satu demi satu ayat. Beliau dapatkan satu demi satu ayat. Akhirnya Muhammad Iqbal mendirikan sebuah negara, Pakistan. Masya Allah. Al-Quran yang menjadikan seseorang menjadi besar. Al-Quran yang telah merubah dunia di tangan para sahabat yang nggak ngerti baca apa-apa sebelumnya. Masya Allah. Jadi kalau kita kembali, ya, masa depan adalah masa depan Al-Quran. Siapa yang hidupnya akrab dengan Al-Quran, sekali lagi, Allah akan muliakan dia. Allah akan tinggikan dia, Allah akan selamatkan dia, Allah akan jayakan dia. Bahkan kalau dia mendalami Al-Quran, Allah akan jadikan dia memimpin manusia, insya Allah Ta'ala. Keluarga hamba-hamba Allah, ya, kata Allah dalam hadis kursi, keluargaku di muka bumi adalah ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran itu keluarga aku. Allah, keluarga Allah, bu. Kalau kita akrab dengan Al-Quran, kita menjadi keluarga Allah. Masya Allah. Baik, ibarat Allah yang kami muliakan, saya rasa saya harus menyampaikan satu dua pesanan. Semoga bermanfaat. Kajian kita tentang masalah keluarga Al-Quran akhir zaman kita cukupkan sampai di sini. Tapi penyampaian saya kepada ibu bapak semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, sudah saatnya ibu bapak semua menetapkan satu tempat. Dari sekarang, tempat itu dikapling-kapling dari sekarang. Tempat itu harus jauh dari kota. Apalagi kota-kota yang dibangun di tepi pantai. Tempat itu harus jauh dari gunung-gunung berapi. Tempat itu harus di daerah yang tinggi daripada laut. Dan tanahnya subur. Punya sumber mata air yang besar, walaupun dalam musim kemarau airnya banyak. Semoga ada di antara ibu bapak yang memiliki lahan seperti ini, atau punya uang, bisa membebaskan lahan yang seperti ini, jauh dari kota, apalagi kota-kota besar, apalagi kota yang dibangun di tepi laut. Yang kedua, jauh dari gunung berapi. Yang ketiga, tinggi dari laut. Yang keempat, tempat ini subur dan memiliki sumber mata air yang besar, bukan sungai. Yang kelima, tempat ini kalau bisa berbatasan dengan hutan lindung. Dan warga setempat, warga asli setempat, seandainya mereka ada di dekat-dekat lokasi itu, pastikan mereka memahami visi misi kita, cita-cita kita, mau kita apakan lokasi itu. Lokasi berkumpulnya seluruh orang-orang beriman yang soleh-soleh. Di saat-saat seluruh bencana demi bencana besar terjadi dan chaos tidak bisa dihindarkan, pertumpahan darah yang dinubuatkan oleh Rasulullah benar-benar sudah jadi kenyataan. Kita sudah punya satu tempat, dan tempat itu dari sekarang saya sarankan mulailah disiapkan bangunan rumah huni untuk kita. Walaupun rumah huni sederhana, tapi buatlah serba manual. Sumurnya manual. Dapurnya juga dapur dari tungku yang bisa dimasukkan kayu.
Semua yang sifatnya manual, alat-alat survival disiapkan di rumah itu. Sementara rumah-rumah itu sudah siap, kita tinggallah tetap di kota-kota tempat kita beraktivitas. Tetap normal, kerja, dagang, semuanya tetap, yang mahasiswa tetap. Tapi ketika terjadi chaos, ketika terjadi bencana besar, ketika jadi petaka-petaka yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sudah tahu satu titik di mana orang-orang beriman ngumpulnya di sana. Ibarat Allah yang kami muliakan. Semoga kita semua tidak menyia-nyiakan kesempatan. Afwan kalau saya agak sedikit berlebih-lebihan, mudah-mudahan saya salah. Ke dalam hitung-hitungan saya, kita sekarang ini hanya menghitung bulan, bukan lagi menghitung tahun. Untuk sampai ke titik seluruh yang ada di muka bumi akan memeras air mata sebanyak-banyaknya. Akan banyak nyawa yang melayang. Petaka-petaka besar akan banyak terjadi. Dan yang mengerikan, ketika kelaparan akibat dari sulitnya mendapatkan pakan dan pangan, orang akan merampok ke sana kemari, tega membunuh tetangga sangat ke sana kemari. Tidaklah terjadi kiamat sampai masa-masa gempa datang, sampai masa-masa bencana datang. Pada masa-masa itu orang akan tega membunuh tetangganya sendiri demi sesuap nasi yang ada di tangan tetangga, sepotong roti yang ada di tangan tetangga. Itu hanya terjadi kalau kita hidupnya kayak sekarang, hidup di tengah-tengah orang-orang, warga masyarakat yang warna-warni. Yang ini fasik, yang ini mujrim, yang ini zalim, yang ini munafik, yang ini agamanya non-Islam, yang ini ateis, yang ini macam-macam. Kita tinggal di tengah mereka, maka kita salah satu di antara korban. Tapi coba Anda bayangkan, seandainya Anda tinggal bersama dengan orang-orang yang sama-sama beriman, kira-kira saling kuat menguatkan tidak? Pasti saling jaga-menjaga tidak? Saling lindung-melindungi tidak? Iya. Dan yang pasti, kalau tempat itu sudah orang-orang beriman yang mengisi, gangster-gangster di luar sana, mafia-mafia, penjahat-penjahat yang membuat gerombolan yang ingin merampok ke sana kemari, berpikir beribu-ribu kali untuk memasuki suatu wilayah yang orang-orang beriman ada di wilayah itu. Karena mereka akan pasang badan untuk menjaga harta, menjaga keluarga, menjaga nyawa, dan menjaga agama di tempat itu. Dan tempat itu dijamin akan dijaga pula oleh Allah Subhanahu wa taala, baik rezekinya termasuk daripada keberkahan tempat itu. Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, saya hanya sekedar menyampaikan ini. Saya bukan peramal. Yang saya sampaikan adalah sebuah kebenaran insya Allah. Jika seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu sekarang sudah siapkan tempat itu, kita masih normal tinggal di sini. Tempat itu lalu bagaimana? Saya sarankan titipkan ke pondok-pondok pesantren tahfizul Quran, biar dimanfaatkannya dulu. Rumah kita dijadikannya tempat-tempat tinggal santri, tempat-tempat tinggal guru, dipakai untuk orang belajar Al-Quran, pahalanya ngalir ke kita. Tapi sementara kita di sini, ada rezeki kita belikan sapi betina, ada rezeki kita belikan kambing betina, ada rezeki kita tanam kurma, ada rezeki kita mulai, ya semuanya. Dan percayakan warga setempat dengan bagi hasil untuk mereka yang menjaga peternakan kita, pertanian kita, aset-aset kita dan sebagainya. Ini saudaraku penting sekarang, ini sangat penting sekali. Karena insya Allah Ta'ala kita sedang di gerbang petaka-petaka besar akhir zaman. Rasulullah mengatakan sebaik-baik orang beriman di akhir zaman adalah yang membawa harta benda mereka ke tempat-tempat berbukitan. Mereka bawalah harta-harta mereka, berkumpullah bersama orang beriman. Konsep ini sudah mulai saya masukkan di YouTube. Dan saya sebut dengan K3AZ. Silakan setiap provinsi untuk mengadakannya. K3AZ, Komunitas Kampung Kurma Akhir Zaman. Saya buat situ kriteria tempat yang harusnya dijadikan sebagai tempat K3AZ ini. Saya juga buatkan kriteria 17 syarat-syarat orang Islam yang layak untuk merapat ke komplek ini. Komplek ini kaum muslimin syaratnya adalah ini. Orang-orang yang dipersilakan merapat adalah ini, dan itu dipenuhi. Dan waktunya sudah tidak banyak, saudara-saudaraku, sudah tidak banyak. Bahkan di antara beberapa habib di Indonesia ini, habib-habib yang lurus ya, habib-habib yang istiqomah di Indonesia ini sudah mulai memberikan pemaparan bahwa
orang-orang soleh terdahulu dari para wali-wali Allah yang diberikan oleh Allah karomah dan kemuliaan telah Allah datangkan. Sebahagiannya menginjakkan kakinya di bumi, sebagian yang lain pergi ke laut, lalu memberikan petunjuk bahwa petaka-petaka yang kemarin terjadi di darat dan di laut adalah petaka-petaka kecil. Januari, Februari, Maret, April 2019 terus ke atas akan terjadi petaka-petaka besar di muka bumi ini. Seluruh muka bumi akan mengalami bencana-bencana hebat. Indonesia yang paling parah mengalami petaka itu adalah Pulau Jawa ini. Pulau Jawa ini. Maka pesan dan nasihat mereka adalah sampaikanlah kepada umat Nabi Muhammad yang soleh agar mereka melamakan tahajudnya, mendalamkan sujudnya, dan mengejar 5 waktu berjamaahnya di masjid. Akrablah mereka dengan Al-Quran. Kuatkan sedekah, kuatkan sedekah, kuatkan sedekah. Ini permintaan para wali-wali Allah tersebut melalui Habib-Habib ini. Kuatkan sedekah. Kemudian bersiap-siaplah dengan amalan-amalan soleh. Persiapkan segala sesuatunya. Pesan ini tentu tidak sia-sia. Antum dengar tidak? Kondisi Arab sekarang bagaimana? Mengikuti perkembangan beritanya? Arab sudah berbagai macam musibah muncul kepada Arab kan? Aneh-aneh aja bencana-bencana yang ada di Arab. Apalagi baru-baru ini Uni Emirat Arab terang-terangan merangkul, memeluk, ya, menyatakan loyalitas kepada Israel. Arab Saudi pun sudah menjadi negara liberal sekarang ini. La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Di mana para ulama-ulama ditangkapin, dijebloskan ke penjara. Imam-imam masjid yang sedikit saja berani bicara agak lantang atau mengkritik kerajaan akan langsung dibekukan, akan langsung ditangkap. Dan ini yang terjadi. Kezaliman sudah di mana-mana. Saudaraku yang kami muliakan, pertanda bahwa Arab juga sebentar lagi akan ada di puncak kekacauan. Amranul Maqdis kharabu Yathrib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih Muslim, apa kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal? Rasul berkata, hai Mu'adz, tempat yang paling aman nanti di akhir zaman adalah Palestina. Ketika khilafah Islamiyah dikumandangkan di Baitul Maqdis, maka ketika itu tempat yang kacau, tempat yang paling aman adalah Palestina. Dan tempat saat itu Yathrib adalah tempat yang kacau. Kharabu Yathrib, chaosnya Yathrib. Yathrib itu di mana? Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Lah Madinah yang begitu aman dan tenang, sudah chaos, apalagi Mekah. Jika Mekah, Madinah sudah chaos, Arab Saudi pasti chaos. Kekacauan, bencana, peperangan, pertumpahan darah terjadi. Disitulah tahun-tahun umatku, kata Rasul, di akhir zaman terhalang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Pada tahun-tahun itu terjadi tahun-tahun gempa di Arab. Dan pada tahun itulah Al-Mahdi akan keluar. Dibaiat di depan Ka'bah. Al-Mahdi keluar saat-saat bumi mengalami puncak kekacauan, petaka dan besarnya bencana-bencana, peperangan yang tidak bisa dipadamkan di mana-mana, pembunuhan dan pembantaian di mana-mana, dan ini semua akan terjadi serentak di tahun Al-Mahdi akan keluar. Nah, kata Rasulullah, masih ingat mudah-mudahan kajian kita, Al-Mahdi nanti akan dibaiat di depan Ka'bah di usia 40 tahun. Di riwayat yang lain di usia mendekati 40 tahun. Masya Allah. Ini ada 2 riwayat. Sementara kata Rasulullah, kelahiran Al-Mahdi di akhir zaman ditandai terjadinya 2 kali gerhana dalam 1 bulan Ramadan. 1981 telah terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan 2 kali dalam 1 bulan Ramadan. 1981, 1982 terulang kembali. Maka jika kita ambil 1981, sekarang sudah 2018, maka lelaki yang insya Allah akan menjadi pemimpin besar umat Islam itu sudah di usia 37 tahun. Hitungan Masehi. Sementara hitungan Hijriyahnya tentu beda. Hari-hari Masehi dengan hari-hari Hijriyah lebih banyak hari-hari Masehi. Betul?
Maka saudara-saudariku, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, sekarang usia secara hijriahnya sudah 38 tahun lebih. Artinya sebentar lagi insya Allah Ta'ala kita akan dipimpin oleh beliau. Seluruhnya akan takluk dalam kekuasaan Islam. Seluruhnya akan kembali diamankan, ditenangkan oleh beliau insya Allah Ta'ala. Tapi sebelum itu seluruh muka bumi dalam keadaan ribut seribu-ributnya. Kita akan menghadapi tahun-tahun yang berat. Menurut hitungannya lebih kurang 5-7 tahun adalah tahun-tahun yang berat, akan banyak nyawa yang melayang, dan yang paling banyak melayang nyawa adalah kaum laki-laki. Sehingga fase kelima kata Nabi, jumlah laki-laki dengan wanita 1 berbanding 50. Di fase keempat penghujung ini kita akan banyak yang syahid. Kita akan banyak yang syahid. Saudara-saudaraku hamba-hamba Allah, jadi ketika saya pesankan demikian, semoga cepat diambil langkahnya. Semoga cepat diambil tindakannya. Alhamdulillah Aceh sudah melakukan. Alhamdulillah beberapa titik di Riau sudah melakukan. Alhamdulillah Sumatera Barat kami sendiri, K3AZ An-Nabawi, saya sebut namanya dengan K3AZ An-Nabawi. Kita sudah baru bebaskan 30 hektar. Ada 155 hektar lagi akan kita balik namakan SHM-nya. Insya Allah kita juga sudah persiapkan. Maka di sini hendaknya persiapkan. Kalaupun Jawa segini ini segala macamnya, persiapkan saja. Itu penting. Setelah itu kalau juga meninggal dunia, ya sudahlah. Kita sudah melakukan maksimal. Apa yang diperintahkan Nabi di akhir zaman sudah kita buat. Saran saya ini hampir sama dengan yang ada punya duit sekarang ini, tolong diemaskan uangnya. Hampir sama dengan saran ini. Karena tak lama lagi seluruh mata uang dunia akan tidak berharga. Seluruh mata uang dunia akan hancur. Yang bisa bertahan dan selamat adalah yang punya stok emas. Ini saran saya. Semua yang saya sarankan adalah daripada petunjuk-petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga diamalkan. Ustadz, bisa nggak kami merapat dengan Ustadz? Silakan. Siapa tahu ada orang Minang, orang asli dari Minangkabau Sumatera Barat, tapi itu tidak tertutup hanya untuk Minang saja. Yang dari luar-luar, tapi memang kami sortir Pak, atau kami saring. Harus memenuhi 17 karakter. Bapak juga buat seperti itu ya, Muslim yang taat dari keluarga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak membawa paham-paham sepilis, sekuler, paham sepilis, Syiah, komunis, apalagi LGBT dan lain-lainnya. Tidak. Kami akan saring betul itu. Yang kedua, ini orang terbukti cinta kepada NKRI, punya loyalitas dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, dan punya semangat bela Islam dan bela negara. Itu harus ada ini, saran yang kedua. Yang ketiga, dia menghargai perbedaan-perbedaan mazhab. Perbedaan-perbedaan mazhab, 4 mazhab yang ada, dia menghargai. Oh ini Syafi'i, ini Maliki, Hambali, nggak ada masalah. Ya. Oh ini Salafi, oh ini adalah ini, nggak ada masalah. Ya. Tidak boleh membawa-bawa nama-nama kelompok. Tidak boleh. Kalau udah masuk ke dalam, yang kita amalkan adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpandukan pada Al-Quran dan Sunnah. Titik. Kemudian syaratnya saya buat 17, bukan residivis, bukan teroris, atau pemberontak dan sebagainya. Dan itu wajib menyertakan SKCK. Kalau dulu SKKB, surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Kalau sekarang SKCK, surat keterangan catatan kepolisian bahwa orang ini bersih. Nah, ini orang yang boleh untuk merapat dengan kita ya. Kemudian yang pasti dia juga tidak pelaku dosa besar. Pemabuk, orang fasik, segala macamnya tidak boleh. Atau dia ambil kapelingan kita, lalu setelah itu dia bawa keluarganya yang fasik, kita tidak izinkan. Karena daerah itu memang harus steril dari maksiat, khususnya maksiat besar. Laki-laki wajib sholat 5 waktunya berjamaah di masjid. Jadi tempat itu kalau kami di An-Nabawi, kami program 100 meter kali 100 meter kita dirikan masjid Pak. Paling pertama kita dirikan masjid dulu. Ya, kalau Bapak sudah punya lokasi itu, mudah-mudahan bisa menampung orang dalam jumlah yang cukup besar. Tapi kakak-kakak dari keluarga muslim yang sudah kita saring ya. Nah yang laki-lakinya wajib sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Tanda tangan itu. Yang wanita wajib menutupi aurat. Standar syariat. Ada beberapa syarat lainnya. Wajib memiliki lokasi dan tanah sendiri. Kemudian harus mulai bercocok tanam. Walaupun yang mengerjakannya orang, nggak harus kita yang mengerjakannya. Bercocok tanam kurma, sekian batang, sekian batang, sekian batang. Nah, kemudian melepaskan sapi-sapi dan kambing yang diternakkan. Karena inilah rezeki kita di akhir zaman. Dan tempat itu sudah ada sekarang. Demikian, semoga hamba-hamba Allah seluruhnya di dalam ruangan ini berlomba-lomba di dalam membentengi dan menjaga diri dan harta dari segala fitnah akhir zaman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.